Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan seru nih, melihat bagaimana persisnya kita merangkai kata. Tujuannya apa sih? Ya tentu aja biar kita bisa menceritakan hal-hal yang kita suka, dan pastinya gimana kita bisa lebih nyambung saat ngobrol sama teman. Kita bakal membedah barang-barang dasar tata bahasa yang, percaya atau enggak, sebenarnya udah kita pakai setiap hari tanpa kita sadari. Tapi, sebelum kita masuk ke teori-teorinya, aku mau nanya satu hal penting dulu nih ke kalian yang lagi nonton. Ya, kalian, apa sih hobi kamu? Coba deh pikirin sebentar. Apa kamu tipe yang suka melukis pas lagi ada waktu luang? Atau mungkin baca buku fiksi yang tebal-tebal? Atau malah suka sepedaan keliling kota? Nah, pertanyaan simpel kayak gini nih yang justru jadi pembuka di materi sumber kita hari ini. Dan coba lihat, visual ini tuh bener-bener pas banget buat nangkep esensi dari pertanyaan tadi. Gambar gerbang SD Tunas Bangsa ini kayak langsung bawa kita nostalgia balik ke zaman sekolah kan. Di situ ada anak-anak dengan kegemarannya masing-masing. Ada yang lagi siap-siap berkarya pegang palet lukis sama kuas. Senang banget rasanya ngelihat sekolah bisa jadi tempat yang asyik buat berbagi hal yang kita suka, apapun bentuknya. Nah, agenda kita hari ini simple aja. Pertama, hobi yang jadi prestasi. Kedua, fungsi kata penghubung. Ketiga, kita bahas cara menggabungkan dengan kata dan. Keempat, memilih dengan kata atau. Dan kelima, perlawanan dengan kata tetapi. Yuk, langsung kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Hobi jadi prestasi, membangun kesuksesan. Jadi gini, poin krusialnya tuh ada di sini. Kenapa sih hobi itu penting banget? Kalau dari buku sumber yang kita bahas, filosofinya itu sederhana tapi dalam banget loh. Hobi itu bikin kita seneng. Sesimpel itu. Saat kita ngelakuin sesuatu berulang-ulang dengan perasaan happy, ujung-ujungnya itu bisa jadi prestasi. Tapi yang paling seru sebenarnya adalah saat kita bisa berbagi kegemaran itu sama teman-teman. Cuma ya gitu, untuk bisa membagikan antusiasme itu ke orang lain, kita butuh cara yang pas buat merangkai kalimatnya kan? Masuk ke bagian kedua, fungsi kata hubung merangkai kalimat. Nah, di bagian cuplikan ini, konsep intinya resmi diperkenalkan. Bayangin aja ini kayak fondasi dasar atau batu bata pertama lah, sebelum kita mulai bangun sebuah gedung kalimat yang bagus. Yang bikin definisi ini menarik adalah karena dia itu singkat, padat, jelas. Kata penghubung itu adalah kata yang dipakai buat menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat. Ibaratnya nih ya, kata penghubung ini semacam lem. Tanpa lem ini, aduh, omongan kita bakal patah-patah banget kayak robot. Coba bayangin ngomong gini. Aku suka buku, aku suka sepeda. Kaku banget kan kedengarannya? Nah, lem inilah yang bikin cerita soal hobi kita jadi mengalir natural. Sip, sekarang kita buka nih kotak perkakas kita. Bagian ketiga, kata dan dengan fungsi menggabungkan. Alat pertama kita adalah kata dan. Aturan dari buku ini super jelas. Kata dan itu fungsinya menghubungkan dua hal yang nggak bertentangan. Artinya, kita pakai kata ini khusus pas kita mau nyatuin dua ide yang sejalan, akur, dan nggak saling berantem satu sama lain. Biar gampang, bayangin cerita kecil ini ya. Ada dua sahabat lagi nongkrong di ruang musik. Fakta pertama, Mila gemar menyanyi. Fakta kedua, aku gemar bermain piano. Nah, dua hobi ini kan saling melengkapi banget. Jadi kita tinggal gabungin aja dua bakat ini jadi satu kalimat yang harmonis. Mila gemar menyanyi dan aku gemar bermain piano. Mulus banget kan didengarnya? Oke, lanjut ke alat bantu kedua. Bagian keempat, kata atau untuk menyatakan pilihan. Beda sama yang tadi, coba kita intip apa kata buku soal kata atau. Ditegaskan di sini kalau kata atau itu fungsinya murni untuk pemilihan. Kata ini tuh kayak ngasih kita situasi di mana kita harus ya milih. Kita lihat contohnya nih. Katakanlah sore ini kamu lagi pengen banget main musik, tapi ya nggak mungkin dong lakuin dua-duanya barengan. Opsi pertama kamu itu main piano. Opsi kedua, menyanyi. Nah, kamu bisa pakai kata ini pas lagi bingung nimbang-nimbang. Aku ingin bermain piano atau menyanyi. Sederhana sih, tapi efektif banget ngasih tahu orang kalau kamu lagi ada di persimpangan pilihan. Akhirnya kita sampai di alat terakhir. Bagian kelima, kata tetapi untuk menyatakan perlawanan. Biar kebayang seberapa kuat kata ini, kita sandingin aja langsung. Di satu sisi, kita punya kata dan yang ngurusin hal-hal harmonis. Tapi di sisi lain, jreng-jreng, kita punya kata tetapi. Kata tetapi ini kepake banget pas kita lagi berhadapan sama ide yang kontras atau berlawanan. Serius deh, ini kata yang bisa secara dramatis muter balik arah kalimat 180 derajat. Sini, aku kasih tahu satu rahasia kecil dari bahasa yang sering banget orang kelupaan. Penulisan kata tetapi di tengah kalimat itu selalu didahului sama tanda koma. Tanda koma ini tuh kayak jeda dramatis, tempat kamu ambil napas bentar sebelum ngeluarin plot twist atau penolakan di akhir kalimat. Coba deh rasain gimana konfliknya kebangun di contoh nyata ini. Awalnya manis banget kan? Mila mengajakku membaca puisi. Terus
muncul deh koma rahasia kita. Kita berhenti bentar. Tetapi aku tidak setuju. Bam. Naruh koma pas sebelum kata penghubung itu ngasih sinyal kuat ke pembaca kalau awal yang harmonis tadi ternyata berujung pada penolakan. Teknik yang simpel tapi bikin kalimat kita jadi jauh lebih ekspresif. Keren banget kan? Cuma modal 3 kata kecil, dan, atau, tetapi, kita udah bisa merangkai cerita kebersamaan, bikin pilihan, sampai nunjukin beda pendapat. Jadi sebelum kita udahan, aku tantang kamu nih. Sekarang, ceritakan tentang sahabat terdekatmu. Hobi seru apa sih yang sering kalian lakuin bareng? Dan dari 3 kata ajaib tadi, kata penghubung mana yang bakal kamu pakai buat menceritakan persahabatan kalian? Jangan cuma dihafal ya teorinya, langsung aja dipraktekin buat bikin ceritamu sendiri. Makasih udah nemenin pembahasan hari ini, dan sampai jumpa!